timbul sesuatu yang terjadi lagi seperti Ayu Ting Ting. Jadi aku nggak mau. Jadi kalau aku saya mengucap syukur alhamdulillah saya bisa diundang oleh Basnas dan bisa diapresiasi. Jujur dari hati kecil saya, setiap apa yang saya buat, yang saya berikan kepada masyarakat di Indonesia maupun di luar sana, tidak ada niatan sedikit pun untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun, Pak. Tapi alhamdulillah hari ini dari pihak Basnas memberikan apresiasi tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan apa yang saya lakukan selama ini bukan semua keluar dari saya pribadi, tapi saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para customer, pelanggan setia, mereka yang fanatik terhadap karya-karya saya gitu, karena alhamdulillah dari keuntungan penjualan kerudung, penjualan baju yang saya buat selama ini bisa menghasilkan begitu banyak kebaikan, dan saya juga berkomitmen untuk tidak berhenti sampai di situ saja. Dan saya juga setiap saya melakukan sesuatu saya ingin terjun langsung. Jadi seperti saya bangun masjid di Uganda, saya langsung ke Uganda, Pak. Walaupun saya nggak tahu Uganda itu seperti apa, kondisinya seperti apa, bener-bener random banget hidup saya gitu. Jadi saya bukannya nggak percaya dengan orang ketiga, orang keempat, orang kelima gitu, tapi saya suka kalau di saat saya berbuat kebaikan itu langsung tepat pada sasaran dan terlihat, oh terpakai, oh ternyata bisa dipergunakan gitu. Jadi dengan saya melihat semuanya itu justru malah membuat gairah saya untuk bisa berbuat kebaikan tuh semakin lebih besar lagi, kurang lebihnya seperti itu. Oh iya dong, ini sebagian dari CSR gitu, karena buat saya, karena saya sudah masuk di dunia fashion modest ya, khususnya juga di hijab gitu. Jadi saya tidak mau semuanya saya telan semuanya gitu, karena saya pengen orang-orang di sekitaran saya juga bisa kembali bisa merasakan nikmatnya. Bahkan kalau di brand saya, Pak, tadi saya lupa cerita, saya ini menggandeng anak disabilitas, namanya Windy. Beliau itu anak disabilitas tapi jago banget gambar, Pak. Jadi saya bilang sama beliau, Windy, aku Kak Igun nggak bisa bantu Windy setiap bulan, tapi Kak Windy harus kerja buat Kak Igun. Jadi Windy itu setiap bulan dia mengirimkan gambar ke saya. Lalu dari gambarnya Windy itu akhirnya kita jadikan scarf kerudung dan kita jual kembali. Dan itu keuntungannya untuk Windy menyekolahkan adik-adiknya, untuk Windy, untuk kehidupannya Windy gitu. Jadi itu salah satu cara gitu, karena saya kalau misalnya orang perlu kita manjakan tanpa dia berusaha, aku rasa itu juga tidak akan membuat dia menjadi besar gitu. Jadi dia sekarang makin hebat menggambar dan karyanya juga dinantikan oleh customer aku gitu. Jadi ini satu hal yang luar biasa sih. Jadi seperti saat ini juga kita program CSR kita juga membangun sekolah-sekolah yang memang membutuhkan, dan juga aku juga mengajar di beberapa SMK di bidang fashion untuk bisa mendapatkan atau sharing ilmu dengan apa yang saya punya gitu. Bahkan saya juga mempersilahkan mereka untuk bisa magang di tempat saya, kerja di tempat saya seperti itu. Sampai saat ini masih dalam donasi untuk Palestina? Kalau saat ini penggalangan itu sudah tidak ada, tapi karena saya masih memproduksi kerudung ini, jadi biarin terus otomatis aja gitu. Jadi kita juga sudah membuat pos-pos ya gitu ya, bahwa penghasilan ini buat kemana. Jadi kalau mungkin kalau kalian ya netizen gitu ngelihat, oh lagi digempur, ayo cepet kirim bantuan, enggak semudah itu masuk gitu, karena Igun juga lewat Hand Foundation itu Igun bukan ngirim barangnya dari Indonesia dikirim ke sana, habis uangnya buat pengiriman, tapi uang cash yang kita punya
kita bawa di sana, kita belanjain di sana, kita kemas di sana. Sampai manja kita juga akhirnya karena memang pemerintah juga bawahan makanan juga banyak, akhirnya aku memutuskan untuk lokasikan keuntungan tersebut untuk membuat ambulan. Jadi sekarang hampir sudah mau jadi 3 ambulans gitu, dan aku berharap pas kemarin ada penggempuran itu ambulans itu bisa terpakai gitu kan. Tapi ya Allahu alam gitu, apakah sekarang ambulannya masih ada atau enggak gitu. Tapi yang jelas memang akhirnya kita lokasikan juga ke kesehatan. Juga dari berita ini nanti timbul sesuatu yang terjadi lagi seperti Ayu Ting Ting, jadi aku nggak mau. Jadi kalau aku berbuat baik sama orang, membangun silaturahmi sama orang, biarkanlah saya sama orang itu yang merasakan. Jadi kalau misalnya timbul berita-berita yang kalian seolah-olah lebih tahu seperti apa, itu aku mau kurangi. Karena balik lagi, tahun ini aku mau fokus dengan karir. Banyak yang menjadi prioritas dalam hidup aku, dan alhamdulillah prioritas itu bukan percintaan. Jadi banyak yang mau dikerjakan, banyak yang harus di-achieve tahun ini gitu. Jadi kalau di saat saya berkenalan dengan orang baru, berteman gitu. Jadi berharap juga teman-teman media bisa memberikan ruang. Masalahnya kenapa ganti rambut kamu? Nggak ada, tapi Soal ada. support Kak Ruben untuk mengambil seperti apa? Oh, Ruben mah support juga. Seberapa